Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, di mana saja kita berada. Hari ini kita kembali dalam perjumpaan di Suara Marturia, Jumat 1 Maret 2024. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret. Dan ini semua karena penyertaan dan anugerah daripada Tuhan. Di dalam penyertaannya kita terus memohon berkat dan petunjuk dari Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan melalui kitab Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14 akan mengiringi perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Di dalam kehidupan kami ya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk terus menuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Apakah hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah hidup daripada Tuhan, ada sukacita? Saya yakin dan percaya sukacita daripada Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu juga untuk mendengarkan firman Tuhan, sukacita itu ada di dalam hati kita masing-masing. Sehingga ketika kita memberikan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, sukacita itu terus hidup di dalam diri kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang menuntun kita pada hari ini adalah kesabaran. Sekali lagi, kesabaran. Kesabaran berasal dari kata sabar. Siapa kita? Orang yang paling sabar di muka bumi ini. Siapa kita? Orang yang ketika dalam hidupnya punya banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak rintangan, banyak pencobaan yang membuat kita rasanya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Dan apakah ketika kita menghadapi itu,
kita memiliki sikap sabar. Semua orang bisa sabar atau tidak? Ini pertanyaannya. Dan yang lebih khusus lagi, apakah kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengatakan bahwa kita anak-anak Allah, kita adalah pengikut-pengikut Kristus, pengikut Kristus yang bisa saja di dalam kehidupan kita setiap hari kita banyak pergumulan hidup yang membuat kita tidak sanggup dan normal. Ketika manusia yang terbatas ada di dalam masa di mana tidak sabar, menghadapi yang namanya situasi tidak bisa sabar. Maka dari itu sering memberontak kepada Tuhan dan mempertanyakan, di mana Tuhan? Itu sikap dari orang yang tidak sabar. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita melalui kitab Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ada satu pengajaran dari Rasul Paulus tentang kesabaran. Kesabaran ini merupakan salah satu sikap iman yang memperkenankan hati Tuhan. Dalam konteks bacaan kita, saudara-saudariku, alasan untuk menulis surat ini adalah munculnya ajaran palsu. Jadi Paulus merasa bahwa ini hal yang tidak benar. Sepertinya dalam hal ini juga Paulus tidak sabar untuk menulis surat ini supaya orang-orang bisa mengetahui apa yang benar. Jadi ada sikap ketidaksabaran untuk hal-hal yang baik, ya. Mau kasih tahu, segera kasih tahu. Karena apa? Ada ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat di Kolose. Ketika Epafras, dia ini seorang pemimpin dalam gereja Kolose, dan ketika mengadakan perjalanan untuk mengunjungi Paulus, ini dia memberitakan tentang situasi di Kolose. Paulus menanggapinya untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose. Walaupun pada saat itu ia berada dalam tahanan, tapi karena cinta kasih daripada Tuhan melalui Rasul Paulus, mungkin sekali di Roma, sambil menantikan naik bandingnya kepada Kaisar, rekan Paulus yaitu Titikus membawa surat ini ke Kolose atas nama Paulus. Dan sifat yang tepat dari ajaran palsu terhadap jemaat di Kolose ini adalah tantangan yang berat. Akan tetapi dari berbagai pernyataan Paulus, ini menentang ajaran palsu itu. Banyak bidat yang hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan Kristen, yang adalah campuran. Jadi ada banyak orang yang kemudian percaya dengan ajaran Kristus, tetapi juga ada yang tidak percaya. Mereka lebih percaya dengan bidat-bidat ini. Kalau di dalam tradisi Yahudi, di luar Alkitab dan filsafat kafir, jadi ada yang namanya campuran kultus. Nah, di dalam hal ini
Paulus menentang akan hal ini. Karena kehidupan jemaat di Kolose harus merujuk kepada kehidupan kepada Yesus Kristus. Maka dari itu ini tantangan yang kemudian Paulus juga mau menegaskan bahwa kita harus sabar. Kita harus sabar menanggapi hal ini. Dan di ayat yang ke-9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dan seterusnya. Paulus mau menegaskan bahwa bagaimana supaya kehidupan mereka benar-benar dipenuhi oleh kehendak Tuhan yang sempurna. Dan ayat yang ke-10 mengatakan bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bayangkan ketika hidup mereka tidak ada di dalam Tuhan. Hidup mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Bagaimana pertumbuhan kehidupan mereka? Maka dari itu Paulus peduli. Paulus sangat peduli. Dan kepeduliannya ini mau supaya kehidupan mereka benar-benar memberikan, mendasari hidup mereka, yaitu inti kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi juga dalam hal ini, di dalam ayat yang ke-12, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena tidak semua orang bisa tekun dan sabar. Bisa saja ketika kita sebagai manusia, kita menantikan janji Tuhan. Kalau ada orang yang datang kepada kita, menghasut kita untuk tidak percaya. Namun ketika kita tidak tekun dan sabar di dalam Tuhan, kita tidak mengucap syukur, sama seperti ayat yang ke-12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Tapi kalau kita tidak bersukacita kepada Bapa, kita tidak mengucap syukur, kehidupan kita tidak benar-benar menampakkan bagaimana kita adalah orang-orang Kristen. Ini bagian dari PR kita. Mari kita sabar. Karena sabar ini memiliki makna tabah atau tekun. Tabah menjalani proses pembentukan Tuhan. Tabah berarti menolak lari meninggalkan kenyataan, menolak putus asa, menerima kenyataan, menanam pengharapan karena yakin ada pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya ya, mari kita buka hati kita. Kita berikan seutuhnya kepada Tuhan. Karena kesabaran ini merupakan wujud hidup yang memberi buah dan bertumbuh dalam pengetahuan. Ketika kita sabar, ada hal-hal yang kemudian Tuhan sudah siapkan bagi kita. Allah membentuk kesabaran kita dalam banyak kesukaran. Masa-masa sulit dipakai Tuhan untuk membentuk dan menghasilkan karakter hidup yang lebih baik. Jadi mungkin saja ketika jemaat di Kolose juga menghadapi ini, Tuhan izinkan supaya mereka lebih dewasa. Tuhan mau melihat mereka apakah mereka benar-benar dewasa di dalam kehidupan mereka bersama Tuhan atau tidak. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah dewasa? Apakah kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan? Ini pertanyaan refleksi bagi kita semua. Mari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada. Amin.
Mari kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, dan mari kita ada di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kadangkala kami tidak sabar karena tantangan-tantangan terus ada di dalam kehidupan kami. Kesukaran, kegagalan, kelemahan membuat kami takut. Namun kami tahu Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kami. Mari terus menguatkan kami dengan firman-Mu, agar kami mampu juga melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.